min darajati syahadat. Wa kama qala ba'du al-kuttab di Indonesia, yakni Pramudia Anantatur al-an uridu an attaqil ila lughatil Indonesia. Beliau mengatakan bahwa boleh orang itu ilmunya setinggi langit, tetapi kalau tidak pernah menulis, maka dia akan dilupakan oleh masyarakat dan dilupakan oleh sejarah. Itu kata daripada Pramudia Anantatur. Nah, oleh sebab itu, di samping saya ini kan termasuk orang yang lemah menghafal dan tidak genap menghafal. Pada waktu ibtidaiyah dulu di sini kita sudah mempelajari ada dua dobit, ada dobit kitabi dan dobit sadri. Nah, para guru pada waktu itu memilih, ayo nah kalian mau milih dobit sadri atau dobit kitabi. Saya coba pikir-pikir, otak saya tidak mampu jadi penghafal Al-Quran, tidak mampu jadi penghafal kitab-kitab, penghafal kutub sittah. Maka saya coba pada saat itu juga saya coba untuk menulis, menerjemahkan matan Tuhfatus Saniyah. Pada waktu kelas 4 ibtidaiyah, saya coba menerjemahkan Tuhfatus Saniyah ini yang saya cari dengan sejelek apapun tulisan itu semuanya sangat berharga. Tapi sampai sekarang saya tidak temukan dia. Maka oleh sebab itulah saya coba menulis. Bahkan mohon maaf, pada waktu kita mengirim surat kepada pacar pada waktu itu kita dapat polio harus call. Begitulah. Walaupun dijawab atau tidak siapa perempuan yang menarik perhatian, saya kirim surat dengan double polio. Supaya apa? Double polio ini bukan seperti surat lagi, wah, apakah dikatakan gombal atau dia sudah, yang penting menulis. Ini ada bentuk sekali menulis. Apakah mau dibaca atau tidak, tidak peduli. Yang penting saya menulis. Jadi artinya kalau direspon oleh sang gadis, alhamdulillah. Kalau tidak direspon, bukan berarti dukun yang berbicara, tidak. Kan seperti orang banyak kan begitu ya. Kalau cinta ditolak, dukun berbicara. Nah, jadi di dalam kitab ini, dalam buku ini, yaitu adalah Merinci Benang Kerukut. Sebagaimana kita tahu bahwa benang kerukut itu kan sulit untuk mencari mana ujung dan ujung pangkalnya. Ini artinya ketika hadir banyak para pemuda-pemuda yang pulang dari Timur Tengah mempelajari ilmunya dengan berbagai macam disiplin ilmu, sampai dengan masyarakat banyak yang menyampaikan, ya, banyak yang menyampaikan ajaran-ajaran yang berbeda dengan kenyataan yang berlaku dengan masyarakat. Akhirnya masyarakat pun menjadi bingung. Masyarakat menjadi bingung, baik yang berkaitan dengan masalah tauhid, masalah fikih, ataupun yang berkaitan dengan masalah tasawuf. Sehingga dengan demikian, kekeliruan-kekeliruan masyarakat yang sesungguhnya perlu diluruskan itu menjadi terabaikan dengan sebab mereka sibuk dengan perbedaan-perbedaan pendapat untuk meraih apa yang sesungguhnya sudah berlaku dengan masyarakat berdasarkan istiqra' daripada para ulama salafus saleh. Nah, oleh sebab itu hadirnya buku Berdiri Benang Kerukut inilah paling tidak untuk bisa memberikan informasi kepada masyarakat. Ternyata apa yang kami lakukan itu tidak salah-salah benar. Artinya ada alasan mereka. Ini ada alasan mereka untuk bisa mengamalkan apa yang sudah biasa dilakukan. Salah satu daripada kupasan di dalam buku ini, yang itu pada waktu dulu saya menjadi narasumber nuansa Ramadan, beberapa bulan Ramadan, beberapa puluh bulan Ramadan, saya sering kali ditanya oleh seorang alumni juga, alumni Islamuddin, tentang masalah kakak nenek. Dia mengatakan bahwa jangan memanggil Tuhan dengan nama selain daripada disebutkan dalam Al-Quran atau Asmaul Husna. Apalagi kata nenek, dia bilang. Kalau saya tanya, kalau Tuan Guru sholat terjemahan arti usalli fardhu zuhri itu apa? Saya sembahyang fardhu zuhur. Yang itu apa itu? Yang itu adalah nama Tuhan juga. Ini kan juga nama Tuhan selain daripada Allah Ar-Rahman Ar-Rahim As-Sabur sampai kepada selesai daripada Asmaul Husna. Kata yang itu juga nama Tuhan. Kenapa tidak dipermasalahkan saja aku sembahyang? Sembah Hyang. Hyang itu nama Tuhan. Kalau di Lombok orang menyebut nenek tidak ada yang lain dimaksudkan kecuali Allah Ta'ala. Dengan 4 rukun bahasa yang ada di Lombok ini. Bahasa Genugene,
Ini rumpun bahasa Seling, ini Menemani. Kemudian bahasa Menemani itu adalah bahasa kekait, wadon, sedemen itu Menemani. Kemudian bahasa Kudo Putih itu bahasanya Budaya, bahasanya Terjun Simalai Kudo Putih. Kemudian yang keempat adalah yang rumpun Merekomraki. Nah itu adalah Pair Selatan, Pair Laut, yaitu bumi Lombok, Pengelap, Kute-Kute. Nah semuanya mereka itu kalau mengatakan nenek bukan tabu maksudnya. Semua kalau nenek itu pasti Allah Subhanahu Wa Taala. Gamak nenek kaji si kuasa. Dicari gamak anak sehat, anak kaji sehat dengan penyakitnya. Cuma lalu untuk kubur kares ini. Kubur kares itu dulu tempat orang apa? Kares itu Quraisy. Ada seorang sayyid yang dikubur di sana. Jadi kalau kita bernazar, ibu-ibu biasa bernazar. Kalau anaknya sakit, mudahan anaknya kesehatan si nenek, si kuasa. Terlalu, coba, kubur kares. Nah, itu yang dikatakan oleh mereka. Jadi, Merili Benang Kerukut ini adalah merupakan salah satu daripada bahasa Sasak. Untuk membuktikan bahwa bahasa Sasak pun adalah mau jadi bahasa ilmiah. Nulis makin ini hampir dilupakan oleh bahasa Sasak akan bahasa Sasak. Hampir terlupa bahasa Sasak niki. Ya ke arah niki sebuah produk Sasak Tulen memasarkan produknya di luar negeri sampai ke Spanyol. Arah kopi si Siong kan kopinya nikmat ketuja ia kirim di luar negeri. Jadi sini judulan di buku sedikit adalah kerepek kopi. Kerepek kopi. Namun kerepek kopi, namun bahasa Sasak keripik ini kerepek. Atau ya kopi siong lah. Dan dia kena kerepek untuk Sasak Tulen. Sehingga selaku lalu Sasak. Niki maksudnya adalah untuk menyampaikan bahasa Sasak. Sehingga dengan demikian bahasa Sasak niki baru terakses isi masyarakat Sasak lebih tahunnya. Karena bangsa Sasak ini kadang-kadang banyak di seluruh dunia tahun Arab. Dengan penjahat yang paling ulung sampai pada pemikir-pemikir yang paling ulung di dunia ini jarang bangsa Sasak. Lalu dalam generasi ini lain di narak lupa. Di narak lupa bahasa Sasak. Bimpiannya. Pada dalam berdoa pasti jadi kaji si kuasa. Kecani gamak kaji, kaji selamat dunia akhirat. Anti keluarga kaji sejarah di Indonesia, di Lombok, nanti kepada syarat kematian. Nah, jadi dalam kitab ini Merili Benang Kerukut, insya Allah sebagian daripada isi permasalahan di tengah masyarakat, baik menyangkut masalah akidah, menyangkut masalah syariah ataupun masalah tasawuf, ya Arab. Cuma kadang-kadang pada sebelum bahwa lebih sulit membaca bahasa Sasak daripada bahasa Indonesia. Kemudian karena biasa kan, nah oleh sebab inilah ke depan alumni Pondok Pesantren Al-Halimi yang tergabung Palahi antek larah tulisnya tentang sastra Sasak, bahkan sampai ada abjad Sasak, sampai abjad Sasak isi berlaku secara umum. Saya malah sebaru ini kadang-kadang alasan kesulitan kita. Bareng si Arab dan gunung belum tentu ada nomor bartu. Nanti jadi pada senapuna. Sehingga lamun misal, lamun sesedang katakan mbe tahunnya amamin ka letono. Lamun kai noto. Tono di budaya, maka kai kan noto budaya. Ada urusan ini. Noto ni. Nah ini apa? Noto bahasa Sasak ini. Jadi kan kita berharap, jadi banyak yang alumni yang sarjana bahasa, yang sarjana bahasa Indonesia, bahkan lagi ada salah seorang sampun meneliti tentang bahasa si berlaku di Lombok dan akan jadi kajian berikutnya. Sehingga maksudnya adik yang perlu memiliki para alumni Pondok Pesantren Al-Halimi baru mempertahankan bahasa Sasak. Coba dan mempertahankan saya ini Arab yang sampai ule-ule dengan perantauan
Jadi tawaran jarang. Apa nama jarang? Ini mah jarang ya judul ini. Saya kira bukan kuda yang namanya jarang. Jadi sebabnya maka akhirnya bahasa Sasak ternyata mau jadi bahasa ilmiah. Kira-kira begitu. Kemudian ini adalah bahasa Indonesia membedah kelambu 5 pilar Islam, khusus membicarakan masalah rukun Islam doang, hanya rukun Islam. Tetapi yang paling banyak dibahas dalam hal ini adalah syahadat. Syahadat dengan kaitannya dengan ilmu tasawuf. Syahadat dengan kaitannya dengan ilmu tasawuf. Sehingga nanti bisa kita ini menjadi syahid yang sampai kepada maqam musyahadah. Ketika kita syahid Allah yang jadi masyhud, semua alam semesta ini adalah sebagai satu instrumen untuk kita bisa musyahadah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita ini seringkali menjadikan dunia sebagai hijab yang membimbing kita dengan Allah. Padahal sesungguhnya alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda dengan Allah. Maka ketika kita menyaksikan apapun, apakah sesuatu yang menyenangkan atau sesuatu yang membuat kita menjadi takut, wajib hukumnya kita ingat kepada Allah. Maka oleh sebab itu, sekuat-kuat akidah orang, sekuat-kuat tasawuf orang, apabila dia melihat sesuatu bukan sebagai penghalang baginya untuk ingat kepada Allah, tapi apabila dia melihat sesuatu lalu sesuatu itu membuat dia lupa kepada Allah, berarti ini perlu dia belajar lebih banyak lagi tentang tasawuf. Karena apa? Karena Allah ketika membuat manusia ini syahadatnya bagus, di sini ada lengkap rukun syahadat, syarat sah syahadat, yang membatalkan syahadat, yang makruh-makruh dalam syahadat, kemudian syahadat dengan kaitannya dengan semua, baik penyakit-penyakit batin ataupun batin. Apabila syahadat ini kita kaitkan dengan semua penyakit batin, maka syahadat itu bagaikan sinar yang akan mengusir penyakit batin itu. Sebagai salah satu bentuk tasawuf, itu proses untuk pembersihan. Sebab menjadi apa? Kita takhalli. Nah, kalau sudah takhalli ini, kita takhalli, hiasi hati nurani dengan taat batin. Di sini banyak sampai kepada bagaimana kita asyik maksud antara Allah, antara yang rindu dan rindukan. Coba bayangkan, kalau di Mesir ada satu novel, yaitu termasuk dia fiksi sebenarnya itu, yang namanya Majnun Laila. Yang namanya Majnun Laila itu, dimanapun tidak ada yang tidak disebut kecuali nama Laila. Ketika dia dikasih makan pasti yang disebut nama Laila. Ketika dia disuruh apa saja, dia sebut nama Laila. Seandainya kalaupun saya dibunuh pun mau katanya, tapi kalau saya dibunuh oleh tangannya Laila, dia rindu kepada Laila sampai gila. Nah, artinya di sini ada asyik itu, ada namanya rindu. Orang yang rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan banyak menyebut nama Allah. Karena begitulah pernah disampaikan Rasulullah, man ahabbani aksara zikri wa man ahabba rasuli wa man ahabbani faqad aksara salat alayya. Jadi siapa saja yang cinta kepada saya, kata Allah, siapa saja yang cinta kepada Rasulullah, banyak membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Dalam hadis nabawinya, Rasulullah mengatakan, man ahabbani aksara salat alayya wa man ahabballah aksara zikrullah. Siapa saja yang cinta kepadaku, dia banyak ucap salawat kepadaku, dan siapa saja yang cinta kepada Allah, dia banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah sekarang dengan mencintai Rasulullah kita terhalang cinta kita kepada Allah? Nah, kalau memang itu yang membuat kita terhalang, berarti tasawuf kita belum mapan. Saya pernah ceritakan bahwa yang namanya Abdullah, anak daripada Abu Bakar Siddiq, ketika dia menikahi Atikah, justru itu yang menyebabkan Abdullah tidak resmi untuk menjadi seorang yang mengabdikan diri kepada Allah. Artinya tidak totalitas. Pada satu saat, begitu zuhur tiba, dia masih bercengkrama, bermesra-mesraan dengan istrinya. Akhirnya dia tidak bisa pergi ke masjid. Begitu pula Abu Bakar Siddiq,
dia panggil anaknya, "Abdullah, sini kamu. Ceraikan istrimu. Karena dia menjadi penghalang kamu untuk mencintai Allah." Langsung diceraikan oleh Abdullah, itu Satikah. Nah, sudah lama, akhirnya dipanggil lagi, "Abdullah, sekarang bisa enggak kehadiran istrimu yang bernama Atikah itu tidak menjadi penghalang bagimu untuk mencintai Allah? Kalau memang kau siap, maka rujuki dia. Selama kamu belum siap, jangan rujuki." Artinya, cinta kita kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah harus mengungguli segalanya. Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman. Kalau ada 3 hal pada seorang itu, maka dia sudah mendapatkan halawatul iman. Pertama, ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Bahwa Allah dan Rasulnya jauh dia lebih cintai daripada dibanding dengan yang lainnya. Wa ayyuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dan dia harus suka apa yang dirasakan oleh orang lain sebagaimana dia suka merasakan apa yang dia rasakan sendiri. Artinya kalau dia suka orang lain itu senang, maka dia harus membandingkan dia juga suka senang. Jadi apa yang disenangi itu harus disenangi juga oleh kepada orang lain. Wa ayyakraha ayyauda ilal kufri ba'da yunkihullah kama yakrahu ayyuqa finnar. Yang ketiga, bahwa kalau dia sudah merasakan tidak suka kembali kepada kekafiran setelah Allah menyelamatkan dia, sebagaimana dia tidak suka untuk dijatuhkan dalam neraka, bahwa itu berarti dia sudah termasuk orang yang memiliki halawatul iman dalam hatinya. Nah, dalam kitab ini semua syahadat semua berkaitan dengan sholat, berkaitan dengan puasa, berkaitan dengan zakat, berkaitan dengan haji, sehingga semuanya kembali kepada syahadat. Tetapi sedikit sekali orang yang mengupas secara tuntas tentang syahadat ini. Maka oleh sebab itulah saya coba untuk lebih banyak membahas masalah syahadat dalam kitab ini, membedah kelambu 5 pilar Islam. Nah, inilah gimana? Sudah cukup waktu ini. Jadi demikian dari bahasa Arab, kemudian bahasa Sasak, kemudian bahasa Indonesia yang menjadi pengantar daripada kitab dan buku ini ternyata adalah merupakan salah satu bukti bahwa saya ini betul orang yang tidak kuat hafalan, tetapi adalah sekadar David Kitabi lah, David Kitabi. Jadi pada dasarnya untuk diri saya sendiri, untuk mengimbangi ketidakkuat hafalan saya, maka saya banyak menulis supaya seperti tadi yang dikatakan oleh Pramudia Anantatur itu, setinggi apapun ilmunya orang, baik setinggi langit, tapi kalau dia tidak menulis akan cepat dia hilang di tengah masyarakat dan hilang di tengah sejarah. Maka oleh sebab itulah kita kembali kepada apa yang dimur oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, waja'alna lisana sidqin bil akhirin wal hikmah bis sholihin waja'alna min warasati jannatin na'im. Artinya, jadikanlah saya, kata Nabi Ibrahim, orang yang selalu disebut kebaikannya pada masa akhir-akhir nanti, dan hubungkan saya bersama orang saleh, jadikan saya menjadi pewaris jannatul na'im. Ini doa daripada Nabi Ibrahim. Itu sehingga dengan upaya ini kita juga bisa mengkaitkannya dengan pepatah Indonesia, harimau meninggalkan belang, manusia meninggalkan nama. Bukankah Allah mengatakan, apa Rasulullah SAW pernah mengatakan, uzkuru mahasina mautakum wala tasubbuhu. Sebut nama kebaikan-kebaikan daripada keluarga kalian sudah meninggal, jangan sekali-kali sebut kejelekannya. Bagaimana akan bisa disebut kebaikannya kalau tidak punya kebaikan yang disisakan, diwariskan kepada generasi berikutnya? Nah, oleh sebab itu kita harus mempunyai suatu upaya amal saleh yang menjadi amal jariah, karena bukan setiap amal saleh menjadi amal jariah, tetapi semua amal jariah pasti amal saleh. Maka salah satu daripada amal jariah yang harus kita lakukan adalah banyak-banyak menulis. Ini saya katakan kepada para alumni supaya banyak menulis, sehingga setiap kali ada muktamar nanti ada para alumni yang tampil untuk membedah hasil karyanya. Karena apa? Karya tulis daripada para masyayikh, bahkan para santri di pondok pesantren akan dapat meningkatkan grade daripada pesantren itu sendiri. Ketika nanti mau adalah mau sertifikasi dan lain sebagainya, mau akreditasi, maka itu juga dicari
oleh para tim akreditasi itu. Sekarang guru kami Bapak Profesor Haji Dr. Insinyur Haji Mansur Masung, Akhir Karim Dr. Haji Padli Adi Padli LCMA, Akhir Karim Bapak Dr. Haji Lalu Supriyadi LCMA, dan para masyayikh, para asatidz, para santriwan santriwati. Jadi karena waktu yang terbatas diberikan kepada saya, maka hanya ulasan singkat daripada 3 buku dan kitab ini yang bisa saya sampaikan. Maka selebihnya, karena buku itu sudah berada pada tangan para santri dan santriwati, silahkan dipelajari. Insya Allah dalam belajar itu kalian akan diberikan ilham ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Atas segala perhatian kami sampaikan banyak terima kasih. Atas segala kekurangan dan kekurangan mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.